11 MIPA 4 yang menjelaskan tentang mata pelajaran kimia tentang bab koloid. Pertama-tama sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fiona Mafian, dan di samping-samping saya ada rekan kerja kelompok saya, Tina Agustiana, Dian Putri Riana, Putri Rama Febriani. Pertama, bahan yang saya butuhkan buah-buahan seperti buah naga, buah jeruk, dan stroberi. Lalu potong-potong buah sesuai keinginan. Selanjutnya siapkan wafer lemonilo secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Siapkan fla dan swallow globe brand. Siapkan panci yang sudah berisi air sekitar 700 ml, lalu masukkan swallow dan tambahkan susu. Aduk sampai merata. Kompor dan aduk hingga merata selama beberapa menit. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, lalu matikan kompor dan diamkan selama 1 menit. Setelah itu, tuangkan ke tempat pencetak puding, lalu diamkan selama kurang lebih 1 menit dan masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya, susun sesuai keinginan buah-buahan yang telah diiris. Setelah selesai menyusun buah, tuangkan agar swallow secara perlahan ke dalam tempat yang sudah disusun oleh buah-buahan. Apabila telah mengeras, tuangkan kembali agar swallow yang sudah dicampur oleh susu. Kemudian, tuangkan secara merata wafer lemonilo yang tadi dihaluskan ke dalam tempat yang berisi agar swallow. Kemudian untuk langkah berikutnya, buat adonan fla dengan cara siapkan bubuk fla, lalu tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu, tuangkan air panas yang telah mendidih ke dalam gelas yang telah berisi bubuk fla. Puding fla susu yang segar dan bergizi pun siap untuk dinikmati. Zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, pengertian koloid sendiri. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk akibat dispersi suatu zat yang dicampurkan ke dalam zat lain. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Pengertian fase terdispersi sendiri adalah zat yang mengalami penyetaraan secara seluruh akibat adanya zat. Jadi zat yang menyebabkan penyetaraan itu disebut medium pendispersi. Atau dalam kata lain, dalam suatu larutan, zat terdispersi ini disebut sebagai zat yang terlarut, dan medium pendispersi ini sebagai medium pelarutnya. Kayak medium pelarut yang kita kenal itu kan air. Nah, medium pendispersi di sini juga biasanya air. Nah, fase yang dibicarakan di sini
kehidupan sehari-hari adalah santan. Santan kalau kita amati nih memiliki seperti ada butiran-butiran minyak. Nah, minyak ini kan wujudnya cair, namun fasenya itu berbeda. Jadi minyak itu berbeda dengan air dalam artian fasenya berbeda, tetapi wujudnya sama, yaitu cair. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasti dalam fluid itu terdapat medium terdispensi dan zat terdispensi, di mana berbeda fasenya tetapi wujudnya biasanya sama. Nah, contoh lain dari koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah mayonnaise, keju, susu, yogurt, dan masih banyak lagi. Itu tadi penjelasan saya mengenai pengertian dan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita mengetahui pengertian beserta contoh koloid, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan larutan, koloid, suspensi, beserta contohnya. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi 1 nanometer. Nah, dan dia tuh memiliki satu fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, penampilannya jernih. Contoh larutannya itu larutan 2. Koloid secara mikroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Dia memiliki 2 fase, stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh, jernih, contohnya itu santan maupun larutan susu. Suspensi heterogen, partikelnya berdimensi 100 nanometer. 2 fase, tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring, keruh. Contohnya larutan air kopi. Karena pembuatan puding ini menggunakan bahan dasar susu yang merupakan koloid, maka koloid merupakan salah satu jenis fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Puding fla buah ini sangat direkomendasikan karena selain bentuknya yang indah dan menarik perhatian, serta memiliki banyak kandungan gizi. Selain itu juga puding fla buah ini banyak disukai oleh masyarakat umum karena selain bentuknya yang indah dan menarik juga rasanya yang lezat dan pastinya bergizi, sehingga memiliki nilai jual yang bersaing bagi penjual. Adapun kandungan gizi di dalam puding fla buah sebagai berikut: energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, zat vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalsium, serat, beta-karotin, kalium, asam folat, zat besi, vitamin B6, magnesium, vitamin D, vitamin B12. Sekian jawaban yang bisa saya jawab dan saya paparkan dalam pertanyaan tersebut. Oke, itu tadi penjelasan singkat kami mengenai subbab materi koloid berupa pengertian beserta contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, perbedaannya, manfaatnya, dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan nilai jual. Di sini juga kita mau nge-spill nih guys, rasanya gimana? Apakah worth